Berdasarkan gagasan dari pengembangnya, William Moulton Marston, manusia pada umumnya terbagi menjadi 4 tipe. DISC merupakan singkatan dari keempat tipe tersebut. D diambil dari kata dominance atau dominasi, I diambil dari kata influence atau pengaruh, S diambil dari kata steadiness atau stabil, C diambil dari kata compliance atau patuh. Mari kita bahas lebih lanjut tentang tes DISC. Ada orang yang lekat dengan karakter dominan, ada yang lekat dengan karakter pengaruh, ada yang lekat dengan karakter stabil, ada yang lekat dengan karakter patuh. Masing-masing memiliki keunikannya tersendiri, baik dalam aspek kecenderungan, kekuatan, kelemahan, hingga cara mengembangkan diri. Berikut ini adalah uraian tentang keempat karakter tersebut. Tipe dominance, dominan. Tipe ini cocok disebut sebagai tipe kapten. Nilai-nilai untuk menjadi pemimpin dan orang dengan pengaruh tinggi terkumpul dalam tipe ini. Ia sosok dengan kemauan keras, banyak akal, dan mandiri dalam mewujudkan segala tujuannya. Tipe ini juga senang dengan situasi persaingan kompetitif, senang berdebat, dan kuat mental dari pengaruh orang lain. Kekuatan tipe D. Tipe ini punya cukup banyak kekuatan sekaligus jadi keunikannya. Kekuatan tipe D antara lain mampu berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan dasar fakta serta bahasa yang informal. Orientasinya adalah hasil serta harapan yang realistis, terbayang dalam jangkauan. Sikapnya tegas. Ketika memberi keputusan yang ia buat bersifat konklusif. Mampu memberikan motivasi kepada orang lain dengan cara menciptakan berbagai kultur kompetitif. Punya keterampilan mengarahkan orang lain secara impersonal, dalam forum atau secara umum kepada banyak orang dengan tepat dan jelas. Kerap mengekspresikan keinginan untuk mengontrol orang lain dan memiliki wewenang untuk mengelola. Mampu bekerja dalam perasaan yang terdesak. Kelemahan tipe D. Meskipun punya kepribadian kuat, ada titik-titik rapuh pada diri seorang dominan. Kelemahan tipe D antara lain, ketika menyelesaikan masalah, tipe ini cenderung tak mau melibatkan orang lain karena dianggap membuat segalanya jadi lambat. Kerap mengabaikan hal-hal detail semata karena menginginkan sesuatu terwujud dengan waktu singkat. Saat memberikan instruksi terperinci kepada orang lain, tipe D kerap menunjukkan ketidaksabaran. Kerap terdorong untuk mengkritik orang yang punya pandangan berbeda mengenai penting atau tidaknya suatu hal. Saking senangnya mengarahkan orang, tipe D kerap menutup pintu orang lain untuk bertanya dan mendiskusikan potensi masalah. Reaksinya acap kali terlalu agresif saat menemukan orang lain berusaha membatasi kewenangannya. Bagaimana tipe D bisa berkembang? Jika Sobat Dian Malik tergolong dalam tipe ini, maka Sobat Dian Malik sebaiknya melakukan hal-hal berikut ini. Sering-sering bicara dengan orang lain supaya bisa mendapatkan wawasan mengenai hal detail yang mungkin terabaikan. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, berusaha untuk berkomunikasi secara intim dengan orang tersebut. Saat ingin melakukan perubahan besar yang melibatkan orang lain, cobalah untuk melakukannya secara bertahap dan beritahu orang lain dulu. Pekerjaan yang tepat untuk tipe D. Ada beberapa jenis pekerjaan dengan tingkat kecocokan yang tinggi bagi pemilik kepribadian tipe D. Antara lain, CEO, founder, pengacara, polisi, pengusaha, manajer operasional, dan eksekutif.
Tipe influence, pengaruh. Orang-orang dalam tipe ini punya kecenderungan layaknya motivator. Selalu tampak ceria, antusias, serta supel. Senang menikmati hubungan dengan orang-orang baru dan mampu membawa kesan santai ketika berinteraksi dengan orang lain. Kekuatan tipe influence. Secara umum, kekuatan tipe influence ada pada kemampuannya berinteraksi dengan orang lain. Berikut rinciannya. Kerap memprioritaskan hubungan dan interaksi yang sifatnya personal atau pribadi. Senang memfasilitasi orang lain atau kelompok untuk bertukar pikiran ketika menjumpai suatu permasalahan. Ketika membantu orang lain mengembangkan diri, ia sering menyampaikan dorongan bersifat verbal. Bisa berkomunikasi dengan cara spontan, namun tetap ekspresif dan menampakkan emosinya. Bisa melakukan improvisasi dengan cepat. Pandai memanajemen waktu dengan cara pengelolaan yang fleksibel. Paham bagaimana cara terbaik untuk memotivasi orang lain untuk melakukan tindakan tertentu. Mampu memberikan energi positif untuk tim kerja seperti suasana senang dan ramai. Kelemahan tipe influence. Di balik keceriaan sosok tipe influence, ada juga aneka kekurangan yang perlu disadarinya. Di antaranya, kadang-kadang ekspektasi terhadap orang lain atau situasi terlalu optimis. Bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk interaksi dengan orang lain ketimbang bersegera melaksanakan tugasnya. Sulit untuk ikut dalam suatu ritme kerja dengan rutinitas konsisten dan teratur. Ketika sesuatu sebenarnya lebih membutuhkan perencanaan, tipe influence kerap lebih cenderung percaya dengan firasat. Suka gagal fokus dan terganggu oleh ide yang terlalu banyak. Cenderung menghindari keputusan baik ketika orang-orang banyak tak setuju dan menganggapnya buruk. Bagaimana tipe influence bisa berkembang? Apakah Sobat Den Malik termasuk dalam tipe influence? Jika sekiranya iya, maka Sobat Den Malik bisa mengikuti beberapa cara berikut ini agar bertumbuh. Sebelum mewujudkan suatu ide, cobalah buat perencanaan, terutama ketika melibatkan orang lain. Ketika Sobat Den Malik merasa mudah frustasi dengan keadaan, coba istirahat sejenak dan tulis instruksi dari atasan. Coba berlatih fokus dengan cara mengerjakan 2 buah proyek dalam satu waktu. Pekerjaan yang cocok bagi tipe influence. Dengan segala kekuatan dan kelemahannya, seseorang dengan tipe influence bisa mencoba untuk berkarir dengan pekerjaan dan posisi sebagai berikut. Humas atau direktur humas, maklar barang, copywriter, desainer, biro perjalanan, pemusik, artis, influencer. Tipe steadiness, stabil. Seseorang dengan kepribadian ini dapat digambarkan sebagai seorang pendukung atau pengikut yang baik. Dalam dirinya terkumpul berbagai karakter stabil, mulai dari ketenangan, kesabaran, sikap respek kepada orang lain, dan berusaha menjaga keharmonisan lingkungan tempatnya berada. Kekuatan tipe steadiness. Si stabil ini memang pendiam, namun di balik diamnya, ia menyimpan beberapa kekuatan sebagai berikut. Selalu siap membantu apabila orang lain membutuhkan, dapat menindaklanjuti instruksi dengan teratur. Ketika menanggapi pertanyaan orang lain, ia mau menjawabnya dengan sabar dan penuh pengertian. Senang meminta feedback secara berkala, memperhatikan kebutuhan orang lain dengan baik. Kelemahan tipe steadiness. Selain sisi positif, tipe ini juga menyimpan beberapa problem pada dirinya. Berikut ini diantaranya. Cenderung tidak berterus terang saat menyampaikan hal-hal yang dianggapnya negatif. Saat sikap tegas mestinya terjadi, tipe ini malah cenderung bersikap terlalu pasif. Ketika orang lain perlu diberi saran, tipe ini cenderung memilih diam karena menghindari konfrontasi.
Tipe ini juga suka menunda keputusan yang melibatkan konflik antar pribadi. Bagaimana tipe steadiness ini bisa berkembang? Apabila Sobat Dian Malik tergolong dalam tipe ini, ada baiknya melakukan hal-hal berikut ini agar bisa bertumbuh jadi lebih baik. Berlatih untuk mengendalikan situasi dengan menunjukkan kepada orang lain bahwa tipe steadiness ini sedang berusaha melakukan proses pengambilan keputusan. Berusaha untuk berkomunikasi secara empatik saat melalui masa konflik. Jangan diam saja. Mulailah berusaha berbagi masukan dengan orang lain saat menjumpai masalah. Pekerjaan yang cocok bagi tipe steadiness. Dengan berbagai sikap yang terkumpul dalam dirinya, tipe steadiness cocok untuk melakoni beberapa pekerjaan tertentu. Potensinya dapat terarah jika mencoba berkarir untuk menggeluti pekerjaan berikut ini: HRD atau manajer HRD, dokter, kanselor, perawat, customer service. Tipe compliance, patuh. Terakhir ada tipe compliance. Berbagai karakter yang melekat dalam tipe ini membuatnya layak disebut sebagai tipe analis. Orang-orang dengan tipe compliance cenderung punya objektivitas tinggi. Sosoknya senang mempertanyakan sesuatu atau skeptis dan mampu bertindak dengan pertimbangan logis. Ketika menjumpai masalah, mereka mengedepankan sikap analitis, mengacu kepada fakta. Kekuatan tipe compliance. Tipe dengan tingkat fokus yang tinggi ini setidaknya memiliki beberapa kekuatan. Keputusan yang dihasilkannya tidak berdasarkan emosional, tapi lebih objektif. Menilai orang atau keadaan sekitarnya dengan cara pandang realistis. Bisa mempertahankan sikap serius ketika berada dalam tempat kerja, peka ketika melihat ada orang lain yang kurang tulus dalam melakukan suatu hal. Ketika memberi tugas, ia mampu memberikan prosedur dengan jelas. Saat menjumpai masalah, tipe compliance menyelesaikannya dengan metode tertentu. Senang menganalisis informasi bahkan dalam jumlah besar. Kelemahan tipe compliance. Apabila Sobat Dian Malik termasuk tipe compliance, maka Sobat Dian Malik sebaiknya menyadari beberapa kelemahan Sobat Dian Malik. Karena saking ingin sempurnanya menerapkan solusi, sampai-sampai solusinya tak bisa diterapkan. Terlalu banyak mengambil waktu sebelum mengambil keputusan. Mudah terdorong untuk mengkritik orang lain yang tak sesuai standarnya. Tidak senang ketika dibantu oleh orang yang tidak menggunakan sistematika tertentu ketika menjalankan pekerjaan. Bagaimana tipe compliance bisa bertumbuh? Andai kata Sobat Dian Malik merasa tergolong dalam tipe compliance, Sobat Dian Malik bisa melakukan berbagai upaya untuk menutupi kelemahan Sobat Dian Malik. Coba lakukan hal-hal berikut ini. Cobalah sesekali berbagi pekerjaan dengan anggota tim lain. Berpikirlah terbuka terhadap keunikan orang lain. Mungkin saja perbedaan orang lain itu adalah kekuatannya. Kalau bisa, bergabunglah dengan orang-orang dengan pendekatan sederhana dan langsung bekerja dalam sebuah tim. Pekerjaan yang cocok bagi tipe compliance. Berdasarkan berbagai sifat yang terkumpul dalam dirinya, pribadi dengan tipe compliance bisa sangat cocok jika berkarir dalam pekerjaan tertentu. Beberapa ini diantaranya: software engineer, data scientist, software developer, analis keuangan, insinyur atau direktur teknik, pekerjaan administrasi. Manfaat tes DISC. Dalam proses rekrutmen karyawan, manfaat diadakannya tes DISC adalah sebagai berikut.
Tes ini membantu perusahaan memahami karakter karyawan yang kelak akan bergabung sebagai bagian integral dari proses kerjanya. Tes ini juga bisa berguna untuk pemetaan tugas dalam suatu tim kerja, sehingga setiap orang bisa menjalankan perannya secara optimal sesuai kapasitas dan karakternya. Contoh tes di ISC. Dalam satu soal terdapat 4 pernyataan sifat: dominan, pengaruh, stabil, patuh. Sobat Dian Malik diminta untuk memilih salah satu sifat atau kepribadian yang paling mewakili kepribadian Sobat Dian Malik. D itu dominan, I itu pengaruh, S itu stabil, C itu patuh. 1. A. Memberi semangat, I. B. Petualang, B. C. Teliti, C. D. Mudah menyesuaikan diri, S. 2. A. Berpendirian teguh, C. B. Suka bercerita, I. C. Senang membujuk, D. D. Sukacita, S. Ayo pilih yang mana yuk? 3. A. Mau mengalah, S. B. Suka berkorban, C. C. Pandai bergaul, I. D. Berkemauan kuat, D. 4. A. Penuh pertimbangan, C. B. Senang dibimbing, S. C. Suka bersaing, D. D. Suka harapan, I. 5. A. Periang, I. B. Hormati orang lain, C. C. Cenderung menahan diri, S. D. Senang menggenggam masalah, D. 6. A. Cepat puas, S. B. Peka atau perasa, C. C. Percaya diri, D. D. Bersemangat, I. 7. A. Berencana, C. B. Sabar, S. C. Berpikir positif, D. D. Suka memuji atau menyanjung, I. 8. A. Praktis, D. B. Spontan, I. C. Ketat pada waktu, C. D. Pemalu, S. 9. A. Rapi, C. B. Sopan garis miring hormat, S. C. Suka berbicara terus terang, D. D. Optimis, I. 10. A. Ramah tamah, S. B. Jujur, C. C. Suka senda gurau, I. D. Tegar garis miring kuat hati, D. Yo, pilih yang mana yo? Saran saya, pilihlah jawaban sesuai dengan posisi yang dilamar. Saran ini berpegangan pada keyakinan bahwa suatu hal baik dapat dipelajari bila dilakukan secara rutin, disiplin, berulang-ulang. Kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan secara rutin
selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, diharapkan akan mampu menghadirkan karakter baru yang nantinya menutupi kekurangan dari karakter lama, karakter sebelumnya, sehingga membantu Sobat Den Malik dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik. Sebagai contoh, bila posisi yang dilamar adalah posisi salesperson, di mana sifat-sifat yang dibutuhkan adalah energik, pandai bergaul, dan lain-lain, saran saya Sobat Den Malik dapat menempatkan diri sebagai seseorang yang berkepribadian influence, pengaruh. Sehingga mayoritas dari jawaban Sobat Den Malik adalah I, influence. Begitu juga jika posisi yang dilamar adalah manajemen development program, yang membutuhkan sifat-sifat yang optimis, kepemimpinan yang kuat, dan lain-lain. Saran saya Sobat Den Malik dapat menempatkan diri sebagai seseorang yang berkarakter dominance, D. Sehingga mayoritas dari jawaban Sobat Den Malik, kebanyakan dari jawaban Sobat Den Malik adalah D. Bagaimana jika soalnya pilihannya sifat-sifat buruk semua? Nah, pilihlah sifat yang paling baik di antara semuanya tanpa memperdulikan apakah itu dominan, pengaruh, stabil, patuh. Jika Sobat Den Malik menginginkannya, sebenarnya Sobat Den Malik juga dapat melakukan tes ini secara mandiri. Beberapa situs membuka kesempatan uji tes DISC secara berbayar, namun sebagiannya lagi gratis. Tentu saja, akurasi tes berbayar dan gratis berbeda. Tes berbayar biasanya memiliki instrumen lebih detail dan profesional. Sementara untuk versi yang gratis, jumlah pertanyaannya umumnya tak begitu banyak. Bila penasaran, Sobat Den Malik bisa mengunjungi beberapa situs tes DISC online berikut ini. Ada tes di situs Anthony Kusuma, ada tes berbahasa Inggris di situs Crystal Knows, bisa juga di situs DISC Personality Testing. Dengan mengikuti tes, mungkin Sobat Den Malik akan mendapatkan gambaran tentang karakter Sobat Den Malik guna memetakan diri untuk masa depan. Nah, demikianlah pembahasan kali ini tentang tes DISC. Bila Sobat Den Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Den Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Den Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!